Abu Tanah Merah adalah salah satu murid Abuya Syekh Mudawali yang dikenal ahli dalam kajian keilmuan usul fikih. Kehadiran Abu Tanah Merah dalam perkembangan keilmuan di Aceh dirasakan begitu penting, mengingat banyak para ulama yang berhasil dikaderkan oleh Abu Abdullah Hanafi yang dikenal oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Biren, dengan sebutan lakap Abu Tanah Merah. Abu Tanah Merah merupakan pendiri Dayah Darul Ulum Tanah Merah. Mengawali pengembaraan keilmuannya, Abu Tanah Merah dibekali dengan ilmu dasar keislaman oleh orang tuanya yang juga seorang taat dan cinta agama. Sejak kecil, Abu Tanah Merah telah nampak pada dirinya talenta akan menjadi seorang ulama yang besar dan panutan masyarakat. Beliau dikenal dengan kesungguhannya di dalam belajar, ketekunan dan kecerdasan yang menonjol yang begitu melekat pada diri Abu Tanah Merah, sehingga tidak mengherankan bila kemudian beliau menjadi salah seorang ulama besar yang diperhitungkan dalam kancah keilmuan di Aceh. Memasuki usia 11 tahun, Abu Tanah Merah mulai melakukan pengembaraan intelektual, ditandai dengan singgah dan belajar di beberapa dayah yang ada di Aceh. Dayah yang pertama yang beliau singgah dan belajar adalah Dayah Blang Bladih yang dipimpin oleh Tengku Tu Mahmud Shah, murid dari Abu Krungkali. Kepada ulama Tengku Tu Mahmud Shah, beliau belajar beberapa tahun untuk memperdalam kajian keilmuan Islam. Tengku Tu Mahmud Shah adalah ulama generasi kedua yang memimpin Dayah Blang Bladih, melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin oleh Tengku Tu Hanafiyah, merupakan kakek dari ulama karismatik Aceh Abu Tu Muhammad Amin Blang Bladih atau dikenal dengan Abu Tumin Blang Bladih. Setelah beberapa tahun belajar kepada Tengku Tu Mahmud Shah, selanjutnya Abu Tanah Merah mengembara ke daerah lain. Tepatnya beliau belajar di Dayah Lepung Aceh Besar. Di Dayah Lepung itulah beliau semakin memperdalam kajian keilmuannya, sehingga telah menjadikan beliau seorang alim yang meraih bermacam ilmu pengetahuan agama. Beberapa tahun di Dayah Lepung, beliau melanjutkan ke Dayah Lancuk, dan akhirnya dari pengembaraan beliau berakhirlah di dayah tersohor pada masa itu, yaitu Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dipimpin oleh Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Di Labuhan Haji, Abu Tanah Merah mematangkan berbagai cabang keilmuan Islam, mulai dari fikih, tasawuf, tauhid, nahu, saraf, balaghah, mantiq dan usul fikih. Namun untuk ilmu usul fikih, beliau dikenal sebagai pakar karena umumnya murid-murid Abu Syekh Mudawali memiliki spesialisasi ilmu masing-masing. Seperti Abu Kumala dikenal dengan ahli ilmu tauhid, Abu Imam Syamsuddin dan Abu Samalanga yang dikenal ahli dalam ilmu mani', Abu Adnan Bakungan, Abu Jalani Kota Fajar, Abu Kamaruddin dikenal ahli dalam ilmu tasawuf dan tarikat. Demikian pula dengan Abu Tanah Merah, dikenal ahli dalam bidang ilmu usul fikih, sehingga tidak mengherankan saat belajar di Darussalam Labuhan Haji, Abu Tanah Merah seling berdebat ilmiah dengan guru besarnya yaitu Syekh Mudawali, tentunya dengan akhlak yang mulia dan cara penyajian bahasa yang menempatkan dirinya sebagai seorang murid pada waktu itu. Sekitar 6 tahun Abu Tanah Merah memperdalam kajian keilmuan di Dayah Darussalam Labuhan Haji, telah mengantarkan Abu Tanah Merah sebagai ulama yang mendalam ilmunya. Karena ketekunan dan kesungguhan dalam belajar, ketika di Darussalam beliau ditunjuk sebagai ketua pendidikan Dayah Darussalam yang mengawasi proses belajar mengajar di Dayah agar berjalan secara normal dan semestinya. Setelah menjadi alim pada tahun 1957, Abu Tanah Merah memohon izin kepada gurunya Syekh Mudawali untuk pulang kampung dan melanjutkan pengembangan syiar Islam dengan keilmuannya di wilayah Matang Gelompang II. Sepulang ke kampung halamannya, Abu Tanah Merah mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal dengan Dayah Darul Ulum Tanah Merah.
Selain sebagai ulama yang telah mencetak banyak kader ulama, Abu Tanah Merah semasa hidupnya juga sebagai ulama yang sangat dihormati